Oke, Smart Viewers kembali lagi di Jurnal Binusian dan sesuai dengan janji saya tadi bahwa kita akan membahas mengenai Binusian Care Program. Tentunya saya nggak sendiri, sudah bersama kami ada Pak Sandi dan Ibu Maya. Selamat sore Bu, Pak. Selamat sore. Selamat sore Binusian. Selamat sore Binusian. Oke, apa kabar? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Oke. Nah, tadi saya sudah spill sedikit bahwa memang kita di Bina Nusantara itu memiliki program yang namanya Binusian Care Program. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, boleh dong Bu, Pak diceritakan dulu ini programnya apa, mungkin berdirinya sejak kapan? Silahkan. Ya, oke, mungkin Pak Sandi dulu, saya dulu ya. Iya. Oke, menarik sekali pertanyaannya, terima kasih. Jadi Binusian Care Program ini adalah suatu program ya atas inisiatif dari lembaga dan Human Capital ditunjuk sebagai pengelolanya. Dan ini adalah dirancang khusus untuk para Binusian, jadi seluruh karyawan, bisa staf, dosen, guru, lintas unit, lintas divisi. Jadi kita coba mau memberikan sebagai kontribusi kepedulian terhadap sosial dan berinteraksi dengan masyarakat. Ini salah satu bentuk dari value kita bahwa tidak hanya pendidikan itu mengutamakan akademis, tapi juga kepedulian sosial dan lingkungan itu penting. Dan itu mesti selalu disampaikan kepada Binusian. Jadi program ini amat sangat bermanfaat buat kita dan juga pastinya buat masyarakat. Kurang lebih seperti itu. Bu Maya mungkin ada tambahan atau? Ya, sekitar tahun 2019 memang Yayasan Bina Nusantara melalui Human Capital ingin menularkan semangat bless to bless others kepada masyarakat sekitar, sangat ingin menumbuhkan semangat kepedulian dari karyawan kepada masyarakat sekitar. Jadi karyawan di sini untungnya kita dinaungi oleh yayasan, jadi sehingga cakupan Binusiannya sangat lebar, sangat luas, seperti yang telah disebutkan oleh Pak Sandi, bahwa siapapun bisa ikut Binusian, baik dari Binus School bisa ikut, Binus University bisa ikut, divisi juga bisa ikut, dan juga entity-entity Binus yang lain. Baik. Nah, kegiatan ini tadi sudah dijelaskan ya, ini luas sekali cakupannya gitu. Tapi kita pengen tahu juga nih sebetulnya kegiatannya dan layanannya tuh yang ada di Binusian Care Program ini apa aja sih, Pak? Nah, kalau saya boleh sedikit cerita, Binusian Care ini kegiatannya utamanya pasti berkegiatan sosial ya, yang bisa diikutin oleh karyawan lintas divisi tadi. Nah, selain kita melakukan kegiatan sosial, kita juga sejatinya juga melakukan penggalangan dana. Jadi penggalangan dana ini juga kita galang dari internal untuk disalurkan ke eksternal. Jadi sumber dananya ada dari dua. Dari internal, yang pertama dari sumbangan sukarela Binusian, dan yang kedua dari lembaga. Setiap Rp1 nilai yang disumbangkan oleh Binusian, maka lembaga juga akan menyumbangkan Rp1 yang sama. Jadi komposisinya 1:1. Jika Binusian misalnya menyumbang totalnya 10 juta, maka lembaga akan menambahkan nilainya juga yang sama 10 juta. Jadi yang terkumpul di rekening Binusian Care jadi totalnya adalah 10 tambah 10 atau 1 tambah 1 seperti itu. Jadi total jadi kayak 2 kali lipat seperti itu. Nah, seluruh donatur Binusian Care tentu saja diperkenankan untuk terus aktif melakukan kegiatan sosial di event-event atau program-program yang dimotori oleh tim Binusian Care Program. Oke, kalau misalnya saya mau nanya sedikit nih, kalau untuk pembukaan dananya ini memang selalu terbuka setiap hari gitu atau hanya beberapa event saja? Misal, Binusian Care Lift lagi, misalkan tanggal sekian lagi pengen ke panti apa atau kemana, baru kita buka beberapa misalnya, let's say 3 minggu sebelum hari H gitu, kita buka dulu. Atau ya memang setiap hari selalu ada programnya gitu, bagaimana? Mungkin Pak Sandi boleh? Ya, untuk rekening ini sebenarnya sifatnya open. Jadi layaknya rekening-rekening bantuan itu kita akan buka. Nah, tinggal mungkin yang jadi concern adalah kapan bisa dikeluarkan dalam bentuk program. Contohnya itu kemarin kita baru saja melakukan kegiatan itu, kita keluarkan sejumlah rupiah dan kita donasikan atau kita berikan kepada penerima manfaat. Jadi kalau ditanya tertutup, karena namanya ini amanah yang diberikan oleh lembaga dan kita yang akan menyalurkan membuat program ini, maka kita buka. Jadi silakan Binusian
Jika masih ingat nomor rekeningnya, silakan transfer kapan saja dan berapapun. Oke, berarti akan selalu terbuka setiap hari, kapanpun. Pokoknya lagi harus sebetulnya nih membuka lagi kesadaran kita untuk berbagi sesama sih sebetulnya. Betul sekali. Ya kan, untuk kayak sedekah, untuk mungkin mau menyumbangkan Rp1 itu sangat berarti kepada bagi yang membutuhkan. Betul, gitu. apalagi mau puasaan kan ya Mbak? Betul sekali. Itu bulannya penuh berkah ya, jadi ini waktu yang tepat juga. Jadi pas sebetulnya. Betul. Nah, kira-kira nih Bu, adakah kriteria penerima bantuan tertentu yang ditetapkan Binusyan Care Program dalam memberikan layanannya? Mungkin di sini pembahasannya lebih ke lembaga-lembaganya, karena kan lembaga-lembaganya itu kan sebetulnya memiliki fokus-fokus sendiri. Ada lembaga pendidikan, ada mungkin lembaga yang panti jompo. Ada nggak sih mungkin dari Binusyan, dari program ini tuh sebetulnya ada program khususnya gitu? Atau sebetulnya seluruh lembaga bisa kok gitu nerima program ini? Bagaimana? Sebetulnya tidak ada batasan khusus untuk penerima bantuan ya, bisa siapapun memang membutuhkan, tidak harus dari instansi pendidikan. Sebagai contoh, kita sudah pernah kita berikan bantuan melalui Binusyan Care, kita pernah berikan bantuan ke rumah sakit, pernah kita berikan bantuan ke panti jompo, pernah juga kita berikan bantuan ke panti asuhan. Gitu. Jadi tidak harus dalam dunia pendidikan, yang penting siapapun yang membutuhkan, karena setiap pengajuan permohonan bantuan ke Binusyan Care pasti akan ada tim dulu yang akan survei dan observasi sebelum bantuan itu kita gelontorkan. Gitu. Dan penerima bantuan bentuk bantuannya pun tidak harus berupa barang, bisa juga berupa dana tunai, tergantung dengan kebutuhan dari si penerima bantuan tersebut. Oke, baik. Berarti mayoritas, kita bicara mayoritas yang paling sering itu sebetulnya bantuannya seperti apa? Sejujurnya boleh cerita sedikit, saya minggu lalu baru juga liput di Yayasan Sayap Ibu ya waktu itu. Jadi melihat sekali bahwa sebetulnya lebih ke aktivitas juga ya, tapi mungkin selain yang sudah terjadi, kira-kira apa aja sih selain uang tadi, mungkin Pak Sandi boleh ceritain lagi? Ya, sedikit cerita background terkait dengan Binusyan Care Program. Jadi era pandemi kita sama-sama paham sekali, dan Binusyan Care membantu nakes dan juga rumah sakit. Jadi bantuannya banyak sekali, diantaranya adalah APD, tabung oksigen, vitamin, booster, masker, obat-obatan, masker, dan bantuan-bantuan yang lain yang saat itu amat sangat langka, dan kalaupun ada itu mahal sekali. Dan kita datang langsung ke rumah sakit atlet saat itu, jadi suatu center di mana untuk penderita COVID. Jadi kita berikan nakes agar tetap semangat untuk membantu para penderita COVID. Dan jumlahnya kurang lebih sekitar 40 lebih ya Bu Maya ya. Rumah sakit yang sudah terbantukan oleh dana-dana dari seluruh Binusyan. Oke. Berarti aku mau tanya sedikit, jadi sebetulnya kita sudah menyediakan wadahnya, sudah program sudah dijalankan, tapi aku pengen tahu sebetulnya respon dari masyarakatnya sendiri melihat program ini gitu. Saya tidak mengeneralisasikan tapi kan mungkin salah satunya di Binus ini salah satu keunggulannya ya, memiliki program peduli dengan masyarakat. Pengen tahu respon masyarakatnya seperti apa sih Bu, mungkin sejauh ini? Saya rasa respon masyarakat bisa terlihat dari antusiasmenya mereka pada saat kita melakukan berkegiatan sosial. Kalau seandainya dari yang seperti yang Pak Sandi tadi sempat spill, bahwa kita memang sudah pernah memberikan bantuan, menyalurkan bantuan kepada 40 rumah sakit di sekitar tahun 2020 hingga 2021, saat itu benar-benar mereka responnya sangat mengapresiasi. Baru kali ini ada institusi pendidikan yang mau willing memberikan sangat besar, padahal saat itu semua logistik tentang rumah sakit terkait dengan kesehatan itu sangat mahal dan sangat langka. Tapi Binus datang pertama kali sebagai dari institusi pendidikan memberikan bantuan langsung ke rumah sakit, itu sangat-sangat diapresiasi oleh para dokter yang saat itu sedang sebagai garda depan melawan COVID. Itu sangat luar biasa. Bahkan mereka pun yang menerima bantuan mewakili rumah sakitnya, bahkan langsung direkturnya datang langsung untuk menerima bantuan di Bidang Nusantara.
sangat diterima dengan baik. Sangat baik. Dianggapnya sangat mungkin baik. Malaikatnya. Ya seperti itu. Baik nih. Nah, kira-kira spill sedikit dong Pak. Ini kan mau bulan puasa. Yep. Pasti bulan penuh berkah. Pasti udah beberapa lembaga pasti lomba-lomba nih untuk melakukan kegiatan sosial. Binusyan Care mungkin ada Masih dalam wacana banyak ya. Oke. Kita pasti jajakin beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan. Baik. Karena memang program yang kami kelola tidak hanya Binusyan Care, jadi masih ada beberapa program lain. Jadi kita mungkin akan sedikit atur gitu ya kegiatan Binusyan Care-nya entah pada momentum yang tepat seperti itu. Kemarin pada saat kita berhari kasih sayang ya. Nah, mungkin kita akan cari momen lagi yang tepat untuk melakukan kegiatan sosial yang lain. Gitu. Jadi harapan kami sebagai pengelola Binusyan Care bahwa para binusyan tetap terketuk hatinya. Yuk sama-sama memberikan semangat kepedulian, menumbuhkan semangat kepedulian sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk dari Binus untuk masyarakat sekitar. Gitu. Baik, tadi saya bilang bahwa ini adalah perpanjangan tangan Tuhan gitu untuk sebagai wadah untuk membantu sesama. Nah, kira-kira dalam rencana tahun ini adakah mungkin target spesifik atau mungkin strategi tertentu untuk memperluas bantuan dari program ini? Bisa jadi mungkin ada kolaborasi mungkin? Boleh Pak Sandi jawab. Jadi mungkin ini baru akan saya sampaikan dalam bentuk himbauan, ajakan himbauan kepada para binusyan yang melihat tayangan ini adalah kita ketuk semua hati binusyan dan saya yakin bahwa binusyan semua sadar terhadap sesama, ingin peduli. Nah, kita salah satu wadahnya. Saya coba mau ngambil analogi agak sederhana gini. Kalau seandainya dibayangkan karyawan atau binusyan tuh sejumlah 3.600-an ya, bahkan sekarang sudah lebih ya. Hampir 3.700. Ya, 3.700, 3.800. Nah, kalau kita analogikan selama setahun itu ada 365 hari. Ya. Jadi bisa dibayangkan kalau semuanya tergerak, maka satu hari itu ada 10 binusyan yang melakukan kegiatan Binusyan Care ini. Dan bisa dibayangkan seberapa manfaatnya untuk masyarakat Indonesia dan orang-orang yang memang terbantukan dan menerima manfaat dari Binusyan Care program ini. Semoga program ini terus berkelanjutan dan dukungan dari para binusyan juga semakin besar. Betul. Kalau boleh saya menambahkan, boleh. Kami berharap sih dengan kolaborasi tersebut, rencana kolaborasi kami dengan beberapa pihak akan dapat memperbesar dampak program Binusyan Care ini ke masyarakat yang lebih luas. Bisa melalui, tidak hanya melalui Binusyan Care, misalnya juga dengan organisasi lain, misalnya melalui Rotary, mungkin juga dengan TFI atau juga mungkin dengan Kita Bisa juga kita udah pernah berkolaborasi. Baik, saya yakin ini menjadi wadah yang sangat baik, mulia, karena saya yakin seperti yang tadi Ibu Maya bilang, Rp1 itu sangat-sangat berarti. Mungkin masih banyak juga yang kita masih belum tahu bahwa di seluruh Indonesia banyak sekali yang membutuhkan. Insya Allah mudah-mudahan Binusyan Care program ini bisa menjangkau ke seluruh tempat yang memang dibutuhkan dan memang selalu ada ya bisa bilang donaturnya, bantuan-bantuan yang lainnya yang bisa support program ini ya. Kita doakan selalu. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih. Kami sudah meluangkan waktunya untuk hari ini. Boleh loh kalau nanti langsung nyumbang ke rekening Binusyan. Boleh, nanti kita sematkan ya untuk nomor rekeningnya. Oke, Smart Viewers, setelah tadi perbincangan kita dan jangan kemana-mana karena kita masih memiliki informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Jurnal Binusyan.